Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Sekarang aku akan lanjutkan untuk upload video love reading di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk video kali ini aku akan rekam untuk zodiak Leo. Nah, Leo seperti biasa love reading di New Tara Channel ini kita akan bagi dalam 2 sesi, oke? Nah, sesi pertama kita akan bahas yang berpasangan terlebih dahulu. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas yang single atau yang jomblo, oke? Yang berpasangan ini banyak yang nanya di kolom komentar, ini suami, istri, pacar atau gimana nih mbak? Terserah aja, kalau misalnya kamu ngerasa keinget dengan individu tertentu ketika nonton yang berpasangan, maka dia mungkin kamu consider atau kamu pertimbangkan sebagai pasangan kamu, dan kemudian bisa jadi juga cerita yang cocok. Nah, mungkin itu memang buat kamu readingannya. Tapi kalau misalnya kamu udah coba cocokkan, oke, tapi tetap aja nggak cocok, memang bukan untuk kamu, mungkin readingannya, atau mungkin ceritanya memang bukan buat kamu bisa cek lagi bulan depan, atau bisa personal reading dengan tarot reader kesayangan kamu, oke? Atau dengan tarot reader pilihan kamu. Nah, sekarang kita akan bahas di sini yang berpasangan terlebih dahulu, oke? Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu, oke? Here we go, kita langsung aja mulai buat Leo. Leo love reading berpasangan bulan Juni tahun 2021. Leo. Ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy, katanya. Wow, passion. Wow, amazing. Kamu mungkin sekarang lagi deket banget dengan seseorang, mungkin lagi intim banget gitu ya. Mungkin sekarang kamu juga lagi sangat bergairah dengan pasangan kamu, oke? Jadi bulan Juni bakal sedikit panas nih buat kamu, Leo, oke? Kita akan explore lebih jauh skenario atau ceritanya seperti apa buat Leo yang berpasangan. Kita akan menggunakan kartu tarot, oke? The Dreaming Way Tarot Cards namanya. Kemudian kita akan buka relationship spread. Okay, here we go. Leo love reading berpasangan bulan Juni tahun 2021. Mungkin banyak yang itu ya, banyak yang iri. Duh, Leo ini suka PDA public display of affection gitu kan. Males gue gitu kan. Terus kamu nengok-nengok Instagramnya dia, si Leo ini males gue. Pada intinya mungkin ada yang jealous gitu ya. Ada yang jealous dengan kedekatan kamu dengan seseorang, bisa jadi juga. Kita bedah dulu. Aku penasaran. So, Leo love reading berpasangan bulan Juni 2021. Oke. Di sini seperti biasa Leo, kita akan buka 2 energi, oke? Yang di sebelah kiri mungkin energinya kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangannya kamu, atau vice versa, terbalik, interchangeable. Terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya, kamu udah coba sesuaikan, mungkin ini memang bukan untuk kamu pembacaannya. Dan di the bottom of the deck di sini ada kartu Temperance, oke? Kita buka dulu semua kartunya. Kartu koneksi kamu dan dia ada Knight of Swords. Kemudian di sebelah kiri ada Ten of Swords, Page of Cups, ada Ten of Wands di sini, ada double 10 di sini Leo. Kenapa nih? Orang di sebelah sini ada Five of Wands, King of Pentacles, Eight of Wands. Aduh, kok jadi gini sih readingannya? Aku ngerasa ada masalah antara kamu dan pasangan kamu. I'm sorry, I'm laughing. Tapi aneh aja gitu loh. Di sini ada kartu passion. di surface atau di permukaan ya kelihatan kalian mungkin memang lagi baik-baik aja, everything looks like under control.
But if we digging deep into the situation, into your relationship, I feel like there is something wrong here. There is conflict. Di permukaan mungkin kelihatan biasa-biasa aja, tapi ketika kita menggali lebih dalam, kita lihat detail situasinya, di sini aku ngelihat ada masalah. Oke. Terlepas ini hubungannya, apakah ini suami istri, apakah kamu pacaran, apakah kamu sekarang sedang pendekatan sama si dia, aku ngerasa di sini ada situasi yang tidak seimbang. Yang satu di sini udah ngerasa pesimis ya, yang satunya di sini yang ngerasa kayak aku ngerasa kayak masih berusaha untuk menghidupkan lagi hubungan ini. Orang di sebelah sini terutama ya, ada Ten of Swords, ada Ten of Wands, kemudian ada Page of Cups. Dia pesimis. Aku nggak tahu nih apa yang bikin orang sebelah sini pesimis dengan hubungan ini. Leo, bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini pasangan kamu. Pesimis dalam artian bisa jadi dia ada masalah personal. Contoh, mungkin dia ngerasa insecure dengan situasi finansial atau karirnya dia, sehingga dia ngerasa pesimis bahwasanya hubungan dia dengan kamu bakal bertahan lama atau bahkan bisa lanjut ke tahap yang lebih serius bagi kalian yang belum menikah, let's say. Jadi aku ngerasa sumber ketakutan orang di sebelah sini, khususnya yang ngerasa pesimis tadi, adalah dari dirinya sendiri. Oke, ketakutan itu bersumber dari mentalnya dia, bersumber dari pemikirannya dia sendiri. Ada insecurities yang menjadi dasar dari semua ketakutan itu. Oke, dan semua itu tuh termanifestasi berkat pemikiran tadi dan menjadi sebuah beban yang terasa di fisiknya kamu gitu loh. Siapapun yang ngerasa pesimis di dalam hubungan ini, di level fisik kalian juga yang kayak udah letih, lesu, lunglai gitu loh, udah benar-benar capek mungkin dengan hubungan ini, udah yang kayak merasa nggak ada harapan. Tapi kamu ngelihat pasangan kamu sebagai Page of Cups, tapi kamu ngerasa kayak pasangan kamu masih pengen memperjuangkan hubungan ini, masih ingin untuk mempertahankan hubungan ini. Mungkin pasangan kamu yang kayak, ayolah Leo, kita berjuang di dalam hubungan ini, ayolah Leo, hubungan ini masih bisa diselamatkan. Like, yang satu di sini udah benar-benar exhausted banget, udah benar-benar lelah. Yang satunya di sini yang masih pengen berjuang, masih ingin fight for this connection, fight for this relationship gitu loh. Oke. Dan ketika aku ngeliat kartu Temperance tadi, aku tuh udah sensing ada masalah atau ada sesuatu yang harus dikompromikan antara kamu dan pasangan kamu. Oke, dan aku ngerasa itu yang sedang kalian lakukan saat ini. Aku sebenarnya nggak ngerasa bahwasanya hubungan kalian udah benar-benar berakhir. Oke, cuman salah satu pihak di sini yang seperti yang gue bilang, dia pesimis bahwasanya hubungan ini bisa bertahan untuk jangka panjang, sehingga ketika dia sudah menanamkan mindset seperti itu, oke, dan dia nggak cepet-cepet di sini untuk healing dari pemikiran pesimis tadi, ini hubungan bisa jadi saja berakhir dalam waktu dekat. Dimana aku ngerasa di bulan Juni mungkin ini belum benar-benar berakhir. Aku ngerasa ini masih bisa diselamatkan karena masih ada harapan, ada Page of Cups, kemudian juga ada kartu Passion. Kalau misalnya kalian di sini bertanya lagi secara lebih spesifik, Mbak, di tengah pesimistis ini, sikap pesimis, sikap merasa kayak losing hopes, merasa kehilangan harapan di dalam hubungan ini, apakah kedua belah pihak masih punya keinginan untuk atau memiliki perasaan terhadap satu sama lain? Apakah masih ada cinta di antara kami? Aku ngerasa ada Page of Cups, ada Five of Wands, ada kartu Passion. Aku ngerasa kalian masih obviously kalian masih punya mutual attraction, mutual interest, mutual chemistry. Okay? Masih ada mutual love antara kamu dan orang ini. Hanya saja salah satu pihak tuh benar-benar butuh extra effort untuk membangkitkan lagi gairah di dalam dirinya, bahwasanya oke,
gue masih bisa ngelihat harapan di dalam hubungan ini. Itu yang harus dia tanamkan di mindsetnya dia, atau ini hubungan bisa saja berakhir. Oke. Nah, tadi di awal aku sempat bilang bahwasanya ada masalah. Nah, apapun masalah yang terjadi, aku ngerasa seperti yang aku bilang itu semua bersumber dari hal-hal internal yang dirasakan oleh salah satu pihak. Oke. Gimana pula masalah internal salah satu pihak bisa merusak sebuah hubungan, Mbak? Contoh, kan sekarang posisinya ada pasangan kamu atau kamu di sini atau salah satu individu dalam hubungan ini ngerasa pesimis nih dengan hubungan ini. Nah, ketika satu individu yang pesimis ini ya dipaksa untuk berjuang ya, padahal dia masih menanamkan mindset bahwasanya dia masih pesimis dengan hubungan ini ya, kemudian dia dipaksa berdiri ya oleh pasangannya bahwasanya hubungan ini masih bisa diselamatkan. Akhirnya si pasangannya ini pun nanti bisa jadi saja tertular dengan energi pesimistis tadi sehingga rentan muncul konflik. Oke, contoh paling dekatnya aja, gue masih mau gak sih memperjuangkan ini, aku pesimistis sih, gimana kalau misalnya mama kamu gak setuju, gimana kalau misalnya papa kamu gak setuju, gimana kalau misalnya kita miskin. Jadi pesimistis, pemikiran-pemikiran negatif seperti itu yang dimana sebenarnya belum tentu terjadi, itu cuman sesuatu yang terjadi di mental kamu, karena Ten of Swords itu bermain di mental, swords energy. Mungkin di awal pasangan kamu yang masih baik-baik saja, masih optimis dengan hubungan ini, nggak apa-apa, kita akan bertahan kok dalam hubungan ini. Tapi kalau misalnya dia terus-menerus dihadapkan pada kondisi di mana pasangannya terus bersedih diri, berpasrah diri ya dengan kondisi hubungan ini saat ini ya, ini bisa saja ujung-ujungnya merusak chemistry yang sudah ada atau yang terbangun. Oke, nah itu yang aku bilang tadi. Karena energi negatif ini cenderung lebih gampang menular gitu loh. Seriously guys, oke. Jadi saranku kalau misalnya udah kayak gini sih, tergantung dari salah satu individu. Karena kita nggak bisa paksa juga buat seseorang buat berubah atau memaksa seseorang untuk bergerak gitu ya. Keinginan untuk bergerak atau berubah itu harus didasari dari keinginan dia sendiri. Dan terkhusus bagi siapapun di sini yang ngerasa pesimis hubungan ini masih bisa diselamatkan, padahal pasangannya masih very well wants this relationship to work, masih ingin hubungan ini bekerja, masih ingin hubungan ini diselamatkan. Coba untuk mengubah perspektif atau mindset kamu di dalam hubungan ini. Karena kalau misalnya kamu terus ya berada di energi negatif ini ya, kamu akan menulari pasangan kamu dan bisa saja merusak hubungan kamu gitu loh untuk kedepannya. Oke, padahal di sini aku ngerasa sih hubungan ini masih bisa diselamatkan, itu aja sih pada dasarnya. Mari kita lihat outcome-nya, Leo. Udah 13 menit. Mari kita lihat outcome-nya di sini. Give me the outcome for this reading for Leo couple. Ada Nine of Pentacles, the Hangman, Queen of Swords. So di sini Leo ada Nine of Pentacles, the Hangman dan Queen of Swords sebagai outcome readingan kamu di bulan ini. Aku ngerasa kayak susah sih sebenarnya kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian berdua ingin perubahan, kalian berdua ya, bukan salah satu pihak, tentu saja hubungan ini masih bisa diselamatkan. Tapi kalau udah ada perbedaan visi dan misi, udah ada perbedaan tujuan, yang satu pengen ke tujuan A, yang satu pengen ke tujuan B, nggak ada yang mau ngalah, atau bahkan seperti yang aku bilang tadi, dia udah sampai di titik dimana dia udah lelah dan menyerah dengan hubungan ini, aku ngerasa mungkin hubungan ini bakal berakhir. Oke. Aku ngerasa kayak kalau misalnya kalian memang lagi ada jeda saat ini atau memang lagi ada konflik, aku ngerasa situasi dimana masa konflik atau jeda ini mungkin masih akan berlanjut di bulan Juni. Ada Nine of Pentacles, the Hangman dan Queen of Swords.
Tapi menariknya adalah aku ngerasa bakal ada sebenarnya kesempatan bagi kamu dan pasangan untuk setidaknya menyamakan lagi perspektif di dalam hubungan ini. Makanya aku bilang tadi ada salah satu pihak yang perlu untuk mengubah perspektif atau pandangannya agar hubungan ini bisa diselamatkan. Tentunya jika kamu ingin menyelamatkan hubungan ini, jika enggak ya terserah. Oke, kita punya free will. Dan untuk sebagian besar memang aku ngerasa hubungan ini mungkin akan cenderung masih stagnan di bulan Juni. Oke. So Leo, itu adalah readingan kamu yang berpasangan. Kita lanjut di sini bagi yang single. Here we go. Hai Leo yang single, apa kabar? Kita udah masuk ke love reading kamu di bulan Juni. Sekarang kita akan lanjut ke readingan kamu, oke? Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards terlebih dahulu. Kita akan lihat skenario-nya seperti apa. So here we go. Leo love reading single bulan Juni tahun 2021. Ada romantic feelings di sini. Katanya your feelings are real and worth exploring. Oke, ada romantic feelings. Aku ngerasa kamu udah tahu nih siapa orang yang akan kita bicarakan di sini. Jadi udah ada kandidatnya nih. Aku ngerasa ini bakal lebih resonate bagi kamu yang udah tahu nih siapa kandidat orang atau individu yang lagi dekat dengan kamu ini atau yang akan dekat dengan kamu ini, oke, dalam waktu dekat. Tapi kita akan coba explore lebih jauh ke romantic feelings ini menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan The Dreaming Way Tarot cards, oke. Leo love reading single bulan Juni tahun 2021, Leo. Oke, di sini kita buka 4 kartu aja, nggak banyak-banyak, Leo ya. Kita akan coba lihat di sini situasinya. Ada Five of Cups. Aku udah dapat feel-nya sih, makanya tadi ketika aku buka kartu romantic feelings, aku yang kayak, duh kok jadi low gini sih, dan sekarang aku ngelihat ada kartu Five of Cups. Ada sesuatu yang mungkin terjadi di sini antara kamu dan seseorang, atau mungkin akan segera terjadi. Kita buka dulu semua kartunya. Pertama ada Eight of Pentacles, Page of Pentacles, kemudian ada Five of Swords. I don't like this card. Kita akan klarifikasi kartu ini, tenang aja. Kemudian ada Seven of Pentacles. Makanya ada Five of Cups di sini. Kamu mungkin bakal ketemu atau sudah ketemu dengan seseorang yang kamu punya perasaan sama dia, ada ketertarikan, oke, ada ketertarikan yang aku ngerasa ketertarikannya itu cukup besar. Bisa jadi ini di lingkungan kerja kamu, di lingkungan bisnis. Intinya di sini pada dasarnya kamu udah tahu siapa orang ini, seperti yang aku bilang di awal. Udah ada di circle kamu, atau dia akan segera masuk ke circle kamu, ya. Masalahnya adalah kamu mungkin tidak terlalu pandai membaca orang ini secara keseluruhan. Kayak kamu ngerasa dia itu semacam misteri. Mungkin orang yang sedang kamu dekati ini orang yang tertutup, sehingga kamu yang kayak menerka-nerka perasaan dia ke kamu, atau gimana respon dia ke kamu kalau misalnya kamu melakukan pendekatan ke dia, atau vice versa. Mungkin bisa jadi ini cross watchers ke Leo, oke? Intinya di sini ada sebuah proses pendekatan yang mungkin agak cukup sulit antara kamu dan orang ini. Makanya timbul Five of Cups di sini. Ada kekecewaan, ada disappointment.
dan ada the sun card in reverse. Ada sebuah situasi, ada sebuah proses pendekatan antara kamu dan seseorang yang mungkin tidak berjalan mulus seperti yang kamu harapkan atau seperti yang kamu ekspektasikan. Kemudian ditambah lagi aku ngelihat ada Five of Swords di sini, Leo. Oke, Five of Swords ini aku paling nggak suka kartunya dalam sebuah deck tarot. Oke, sama dengan Seven of Swords. Dua kartu itu menurutku ya, kalau menurutku pribadi itu adalah kartu paling negatif di dalam kartu tarot karena itu bermain di mental atau pikiran seseorang. Oke, dan aku ngerasa somehow orang yang pendekatan dengan kamu ini ya nggak begitu baik personalnya. Dia kayak coba ngetes kamu, dia kayak mencoba mempermainkan pikiran kamu. Sejauh mana sih Leo tertarik sama gue, atau mungkin kamu di sini yang melakukan hal yang demikian kepada individu ini sehingga dia yang ngerasa kayak insecure terhadap dirinya, jadi second guessing themselves. Apa gue nggak menarik ya di mata Leo? Apakah dia nggak tertarik ya sama gue, atau gue ini jelek ya? Jadi ada seseorang di dalam dinamika ini yang akhirnya merasa insecure dengan dirinya sendiri. Ada main games di sini, ada seseorang yang mencoba untuk mengendalikan atau mengontrol hubungan ini. It's either my way or the highway gitu loh. And I don't like that kind of shit. Okay, sorry guys. But it does happen. It does. It sometimes happen. Aku ngerasa memang orang ini intentionally, ya secara sengaja memang coba ngetes kamu dengan siapapun aku berbicara. Oke, entah dengan kamu Leo atau dengan cross watchers. Oke. Why Five of Swords here? Ada Eight of Swords, Seven of Swords, Nine of Cups. Saranku sih, jangan fall head over heels dulu terhadap orang ini, Leo. Oke, jangan terlalu investasikan atau fokuskan diri kamu terlalu jauh dengan orang ini. Saranku, karena Seven of Pentacles juga menjadi saran di sini bagi kamu. Ini mungkin nggak bakal cocok untuk semua orang di luar sana. Hanya saja kalau memang benar di sini kamu ngerasain kriteria yang seperti itu, kayaknya susah banget gitu Mbak ngedeketin dia. Sepertinya gue tuh udah cukup kuat loh memberikan sinyal ke dia bahwasanya gue tuh ngetuk-ngetuk atau gedor-gedor pintu hatinya dia gitu loh, tapi kayaknya nggak ada respon yang gimana. Tapi karena ada Nine of Cups di sini, aku ngerasa kayak siapapun orang ini sepertinya memang tipenya kamu gitu loh, dan kamu tuh nggak mau nyerah saat ini untuk ngejar orang ini karena Eight of Swords dan juga ada Seven of Swords di sini. Menariknya, Seven of Swords di deck ini seperti seseorang yang mengejar sword atau pedang yang ada di depannya. Jadi memang ada permainan kejarlah aku gitu kan. Kejarlah aku sejauh yang kau bisa kayak gitu. Ada situasi dimana seseorang di sini kayak dites gitu ya, sejauh mana lo mau ngedapetin gue, sejauh mana lo mau berusaha untuk menaklukkan hati gue ini gitu loh. Kayak ada seseorang di sini yang memang secara sengaja ingin ngetes kamu nih Leo, atau vice versa. Dan pertanyaan terbesarnya di sini adalah, and the big question mark is, jikapun memang demikian Mbak, memang dia berusaha untuk mempermainkan gue atau gimana, apakah dia memang ada rasa tertarik atau memang pure dia tuh evil person, atau memang dia cuman pengen ya buat have fun aja. Dengan kehadiran kartu romantic feelings di sini, aku ngerasa dia memang ada rasa suka juga sama kamu. Hanya saja cara dia untuk melakukan proses pendekatan ini atau SOP-nya dia SOP-nya dia di dalam pendekatan PDKT dengan lawan jenis atau dengan pasangan romantisnya ini ya cruel gitu kan, ya nggak normal seperti itu. Oke. Ini bakal nyiksa sekali prosesnya Leo. Jadi ini tergantung dari masing-masing kamu. Kalau misalnya kamu nggak pengen nyerah, ya terserah, kamu bisa kejar individu ini. Mungkin kamu udah yang benar-benar
Enggak sih mbak, dia nggak seperti itu. Udah susah ya buat nge-warning kamu karena kamu ngerasa kamu udah ngelakuin satu hal yang benar. Ya udah, terserah kamu, itu free will. Dan kalau misalnya kamu udah ngerasain skenario yang cocok seperti yang ku ceritakan tadi, saranku, dan kamu ngerasa udah ada yang nggak klik juga di hati kamu, ya udah stop. Aku ngerasa kamu butuh jeda buat step back dari orang ini gitu loh, untuk mikirin lagi apakah benar kamu ingin orang ini atau tidak. Oke? Seven of Pentacles. So Leo, ini cukup jelas readingannya, dan semoga ini tidak sama tentunya dengan skenario kamu, karena ini ceritanya nggak begitu bagus. Tapi apapun itu situasi yang kamu hadapi, aku ngerasa ada beberapa warning atau peringatan mungkin yang bisa kamu tarik dari video kali ini. Dan Leo, ini adalah love reading kamu di bulan Juni. Semoga kamu terhibur, semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke? Bye!